Jadi dari penjelasan tentang Kaizen dan KKM tadi adalah KKM dan Kaizen merupakan saling berhubungan karena Kaizen dan KKM terdapat literatur yang sama yaitu perbaikan. Dan TKM itu sendiri merupakan salah satu faktor dari adanya Kaizen, karena Kaizen itu merupakan salah satu dari 14 poin tentang Deming TKM. Langkah yang dilakukan dalam penerapan Kaizen: 1. Menentukan tema. 2. Memahami situasi saat ini dan menentukan target. 3. Melakukan identifikasi akar masalah. 4. Menentukan rencana perbaikan. 5. Melaksanakan perbaikan. 6. Membandingkan hasil sebelum dan sesudah perbaikan. 7. Melakukan standarisasi aktivitas. 8. Menentukan Kaizen berikutnya. Next. Karakter ciri khas Kaizen. 1. Aktivitasnya berkesinambungan. 2. Partisipasi seluruh anggota. 3. Pemeliharaan produktivitas. 4. Sistem saran. 5. Pengembangan kemampuan secara bersama. 6. Merupakan bagian dari aktivitas. Manajemen mutu perusahaan. 7. Disiplin tempat kerja. 8. Tempat waktu dan tanpa cacat. Next. Fungsi utama Kaizen. 1. Pemeliharaan, yaitu kegiatan pemeliharaan teknologi, sistem manajemen, dan existing standar operasional, sambil menjaga standar ini melalui pelatihan dan disiplin dengan bertujuan agar seluruh pegawai dapat mematuhi standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. 2. Perbaikan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan standar yang ada, meningkatkan setiap proses yang ada di tahapan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Next. Elemen utama Kaizen. 1. Teamwork, pemberdayaan tim untuk memperoleh pengetahuan dan energi secara kolektif. Meningkatkan kerjasama, rasa saling percaya, dan rasa saling bersama. 2. Komunikasi, melibatkan orang dalam membuat solusi, menciptakan dan memantapkan budaya di mana orang bebas untuk membuat dan mengakui adanya kesalahan, mendengarkan dulu baru bicara, kembangkan pandangan yang tidak menyalahkan atau tidak menghakimi. 3. Menghilangkan pemborosan, kenali dan hilangkan segala yang tidak menambah nilai produk untuk pelanggan. 4. Langkah kecil berkelanjutan. Kita akan memuaskan pelanggan dengan meningkatkan proses kita secara berkelanjutan. Ambillah langkah-langkah kecil, dipelajari, perbaiki, tapi sungguh-sungguh kerjakan. Segmen dalam Kaizen yang pertama yaitu berorientasi pada manajemen, artinya pusat perhatiannya pada logistik dan strategi. Yang kedua, berorientasi pada kelompok, artinya menggunakan alat statistik untuk memecahkan masalah, menganalisis, melaksanakan, dan menetapkan standar. Yang ketiga, berorientasi pada individu yang artinya dalam bentuk saran kepada seseorang. 5S dalam Kaizen. Yang pertama yaitu Seiki atau ringkas, yang artinya merapikan tempat kerja. Yang kedua Seiten atau rapi, yang artinya menyimpan dengan teratur. Yang ketiga Seiso atau resi, memelihara tempat kerja tetap bersih. Yang keempat Shiketsu atau rawat, kebersihan pribadi, menjaga tempat tersebut agar tetap ringkas, bersih, resik, dan rapi. Yang kelima yaitu Shitsuke atau rajin, yang berarti disiplin mentaati SOP. Poin 3M, yang pertama yaitu ada mudah. Mudah artinya mengurangi pemborosan, contohnya adalah mudah proses, mudah pengangkutan, mudah persediaan, mudah gerakan, mudah menunggu. Kemudian yang kedua ada murah. Murah yaitu mengurangi perbedaan. Murah di sini terjadi dikarenakan jadwal produksi yang tidak teratur atau volume produksi yang berfluktuasi karena masalah operasional. Yang ketiga yaitu muri. Muri artinya mengurangi ketegangan. Muri adalah pekerjaan dengan beban yang melebihi kapasitasnya, baik itu yang dialami oleh pekerja ataupun alat dan mesin produksi.
Dari tugas yang kemarin, kami telah mereview jurnal dengan judul The Implementation of Kaizen to Improve After Sales Service in General Repair Workshop of PT Nasmoko Kaligawe Semarang. Nama jurnalnya Economics and Business Solution Journal tahun 2019 oleh penulis Muhammad Abdul Ghafur dan Dian Triani. Next. Latar belakangnya, pesatnya perkembangan industri otomotif di Indonesia telah membuat tingkat persaingan ketat, terutama di industri mobil. Agen pemegang merek atau BHSA, mobil terus melakukan inovasi pada produk masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari semakin beragamnya merek dan jenis mobil di Indonesia yang telah mengakibatkan konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih produk mobil mana yang akan dibeli. Didukung oleh perkembangan media informasi yang sangat canggih, pelanggan dapat melakukan review terhadap mobil impian secara lebih dalam dan mandiri. Next. Permasalahannya, bagaimana penerapan Kaizen dalam meningkatkan kepuasan pelanggan General Repair PT Nasmoko Kaligawe Semarang setelah penjualan. Objek penelitiannya, praktik penerapan Kaizen terhadap karyawan dan pelanggan. Subjek penelitiannya karyawan dan pelanggan, metodologi penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tipe data kualitatif, metode penelitian kualitatif dalam menganalisis penerapan Kaizen. Next. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penerapan Kaizen, dampak yang dirasakan oleh karyawan dalam menerapkan Kaizen, dan umpan balik pelanggan terhadap produk Kaizen yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan layanan purna jual bengkel General Repair PT Nasmoko Kaligawe Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kaizen di bengkel perbaikan umum PT Nasmoco Kaligawe Semarang telah berjalan dengan baik. Dampak yang dirasakan oleh karyawan juga baik, karena menjadi lebih puas di tempat kerja. Umpan balik yang diberikan oleh pelanggan untuk Kaizen yang telah dilakukan dengan baik. Kaizen membuat pelanggan lebih nyaman dan puas dengan layanan yang diberikan kepada diri mereka sendiri dan kendaraan mereka. Next. Sarannya, berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diusulkan baik untuk bengkel umum atau GR PT Nasmoco Kaligawe Semarang atau penelitian lebih lanjut adalah yang pertama, evaluasi permasalahan harus dilakukan secara terus-menerus untuk perkembangan perusahaan. Yang kedua, produk Kaizen yang telah diterapkan harus dilaksanakan secara konsisten dengan semua pegawai. Next. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan memaparkan secara jelas latar belakang dari penerapan Kaizen, penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan EYD. Kekurangannya, pembahasan metode yang masih belum jelas dan terlalu singkat, tidak diperhatikan pengelola data. Pada hasilnya tidak diberikan gambaran-gambaran seperti tabel atau diagram agar membuat pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian jurnal tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Baik, dipersilakan Mau tanya, teman-teman. Mau tanya. Baik, silakan yang bertanya bisa langsung maupun diketikkan melalui chat. Ya Bu, mau bertanya Bu. Silakan. Bagaimana cara agar hasil Kaizen itu bertahan lama? Kita ulangi ya, bagaimana cara agar hasil Kaizen itu tadi bertahan lama?
Oke, selanjutnya yang mau bertanya? Selanjutnya, Saya, Bu. silakan. Saya izin. Oh yaudah, sok skripsi dulu. Oh iya. Ini saya izin bertanya, yang terlibat dalam 5S dalam Kaizen tadi siapa saja ya? Terima kasih. Yang terlibat dalam Kaizen 5S ya? Iya Bu, tadi yang 5S, yang ada seri, Seiton, Seiso itu siapa saja yang terlibat? Silakan, Sistus. Oke. Baik, Bu, mungkin kami minta waktu untuk mendiskusikan dengan kelompok dulu, Bu, ya. Oke, dipersilahkan. Saya masukkan dulu nilai poin-poinnya. Recording stopped. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara berhasil Kaizen bertahan lama. Jadi di metode Kaizen ini itu sebelum diterapkan dalam metodenya itu sudah harus ada perencanaan untuk Kaizen yang berikutnya. Sehingga bagaimana caranya agar hasil Kaizen bertahan lama ini kan seperti sebuah budaya diterapkan dalam diri masing-masing, dan ini tuh berkelanjutan gitu. Jadi hasil agar Kaizennya bertahan lama, sebelum menetapkan metodenya itu sudah harus ditetapkan metode selanjutnya gitu untuk Kaizen yang berikutnya. Teman-teman, apabila ada yang ingin menambahkan atau yang tadi bertanya apakah sudah terjawab? Ya, Mbak, lumayan terjawab. Kalau lumayan terjawab, mungkin ada yang kurang jelas bagian apanya? Alam. Udah jelas, Bu. Oke. Berarti harus Jadi dari awal gitu ya. Jadi intinya kan kalau Deming konsep itu kan PDCA, Ya. plan do check action itu kan langkah saat kita ingin melakukan improvement secara terus-menerus. Jadi kalau jawabannya Noviana tadi, memang strategi yang ada di Kaizen itu memang harus diperbaharui terus-menerus karena menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan, perkembangan situasinya seperti apa. Sehingga kalau memang perusahaan tersebut masih menggunakan Kaizen, ya akan selamanya metode tersebut digunakan. Hanya mungkin untuk detail isinya itu akan berkembang disesuaikan dengan kondisi. Karena ya basicnya itu tadi continuous improvement, kita nggak mungkin strateginya itu terus akan bertahan lama tuh itu terus strateginya nggak mungkin, karena disesuaikan dengan ya kondisinya seperti
misalnya menghilangkan pemborosan waste itu tuh misalnya dari hasil limbah produksi yang disebabkan karena defect. Nah, defect itu tuh kan tipenya macam-macam ya. Apakah defect tersebut dari satu periode ke periode yang lainnya akan sama? Jawabannya tidak, karena mesin yang digunakan saat produksi, ini aku ambil contoh waste. Mesin yang digunakan saat produksi itu kan namanya juga mesin memiliki umur mesin ya, memiliki umur mesin sehingga mungkin saat ini mesin A yang memiliki trouble, yang besok mesin B, yang besoknya lagi mesin C. Nah, itu kan strateginya harus dinamis. Nah, jadi ya itu tadi strateginya harus berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih, Bu. Oke, Alam. Selanjutnya dipersilahkan. Baik, mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Situs tadi ya tentang 14 poin apa saja tentang dimming TQM tadi dan poin mana saja dan poin mana yang berkaitan dengan Kaizen. Untuk 14 poin tersebut ada yang pertama create purpose for improvement, yang kedua ada adopt the new philosophy, yang ketiga yaitu change dependent on infection to achieve quality, yang keempat yaitu work with one supplier to reduce cost, yang kelima yaitu continuous improvement, keenam on the job training, yang ketujuh ada leadership, yang kedelapan yaitu drive out fear, 9 breakdown silos, yang 10 no slogan, yang ke-11 no quotes or numerical goals, yang ke-12 remove annual ratings or merit system, yang ke-13 institute education and self improvement programs, yang ke-14 yaitu involve all works in the transformation. Jadi yang berkaitan dengan Kaizen yaitu pada poin nomor 5, yang artinya yaitu continuous improvement, yang dalam bahasa Indonesia-nya merupakan makna dari meningkatkan produk kualitas dan jasa secara terus-menerus. Karena tadi Kaizen artinya yaitu perbaikan yang dilakukan terus-menerus seperti itu. Mungkin Mas Titus sudah cukup dengan jawabannya atau ingin ditambahkan lagi? Oke, terima kasih. Kurang yang Daniel ya. Maaf Bu, ini yang di PPT NIM-nya Salsa ini salah Bu ya. Takutnya ibunya salah untuk menginput nilai Bu. Gimana? Gimana? Yang NIM-nya Salsa 028 Bu, tadi 78 Bu. Salah NIM. Tadi yang menjawab Noviana kan ya? Ya, tapi tadi 78 Bu di slide. Enggak, karena aku catat dari ini nik partisipannya, nik mahasiswa yang di partisipan. Oke, baik Bu. Udah aku masukkan ya punya Noviana. Iya Bu. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel lagi tadi ya. Siapa aja yang terlibat di 5S itu merupakan seluruh anggota yang menerapkan Kaizen. Jadi kayak contohnya kita pekerja nih, di meja kerja kita tuh banyak barang gitu. Nah, ntar tuh kita akan memisahkan barang-barang yang tidak penting. Nah, itu termasuk ke dalam metode 5S, yaitu Seiri. Jadi yang terlibat itu semua orang. Apakah terjawab? Oke, terima kasih Mbak Mas Rizky. Daniel. Iya, sudah cukup terjawab. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Oke, aku rasa cukup ya, lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 2. Silahkan ditutup kelompok 1.
Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Rere Herlina Aldayani, yang kedua Atta Amelia, yang ketiga Irfan Ramadan, yang keempat Muhammad Mukti, dan yang kelima yaitu Peter Permana. Pendahuluan. Menurut pasal 73 UU Konstruksi, kegagalan struktur bangunan berarti perusakan yang tidak disengaja dan dengan kekerasan dari suatu bangunan atau bagian-bagiannya, dan komponen struktural perancah komponen pembentuk tiang pencang dan penyangga penggalian. Next. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya yaitu pengertian TGC. Pengertian TGC yaitu suatu sistem yang memadukan pengembangan, pemeliharaan, perbaikan mutu usaha secara menyeluruh untuk mencapai produksi pada tingkat yang paling ekonomis dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan manusia yang paling bertanggung jawab atas kegagalan struktur, alat, atau metode yang digunakan, termasuk dalam kelompok metode yang digunakan dalam TGC. Yang digunakan yaitu histogram dan bagan Pareto. Next. Studi kasusnya yaitu
kegagalan struktur bangunan selama 10 tahun yang disebabkan oleh kesalahan struktural atau kesalahan struktural terdiri dari penyebab alam dan acak atau kesalahan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tahapan analisis, mengumpulkan dan memproses informasi. Selanjutnya mengawasi dan melakukan improvisasi dengan menggunakan TKC Tools. Next. Analisis 1, klasifikasi penyebab kegagalan struktural. Next. Analisis 1, klasifikasi penyebab kegagalan struktural. Kegagalan struktural sebagian besar terkait dengan peristiwa acak seperti hujan lebat, salju yang berlebihan, kebakaran, ledakan gas, paraseismik, dan lain-lain. Kecelakaan yang tidak terkait dengan faktor acak menyumbang 12 hingga 60% dari semua kecelakaan. Untuk mengevaluasi tingkat bencana konstruksi, itu harus dikaitkan dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Next. Gambar 1 ini menyajikan data tentang frekuensi kegagalan struktural selama periode 10 tahun di Polandia. Data tersebut berasal dari laporan Central Office of Construction Supervision atau COCS. Insiden kegagalan struktural disajikan dalam bentuk histogram. Bagian ini dianggap sebagai salah satu dari 7 alat dasar manajemen kualitas total atau TQM. Analisis menunjukkan bahwa kegagalan struktural yang bukan akibat kesalahan manusia merupakan 12–60% dari semuanya. Kegagalan struktural yang disebabkan oleh kejadian acak adalah yang tertinggi pada tahun 2008 atau lebih dari 1.000. Sedangkan kegagalan struktural akibat kesalahan manusia adalah yang tertinggi pada tahun 2010. Next. Untuk menghilangkan penyebab kegagalan struktural, sisi manusia hanya harus memperhitungkan yang terkait dengan 1. Kontraktor bangunan atau konstruksi perakitan, 2. Kontraktor non-konstruksi atau industri lain, 3. Desainer, 4. Produsen bahan dan prefabrikasi, 5. Pengguna. Dalam analisis kami menghilangkan faktor acak lainnya dan beban luar biasa seperti hujan, salju, angin topan, dan lain-lain. Next, akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis kedua, analisis penyebab kegagalan struktural akibat kesalahan manusia. Fokus kasus dari penelitian ini adalah pada kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Dari sudut pandang kemungkinan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan frekuensi terjadinya kegagalan struktural. Kegagalan dianalisis menurut 2 kriteria yang berbeda. Yang pertama, siklus hidup bangunan. Yang kedua, jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan. Next. Kriteria pertama menyangkut siklus hidup bangunan. Ada 3 jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan selama pemeliharaan gedung. Yang kedua, kesalahan selama pembangunan gedung baru atau dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi lainnya di gedung yang sudah ada. Dan yang ketiga, kesalahan dalam penyusunan dokumentasi konstruksi. Next. Nah, pada gambar ini menyajikan persentase bagian penyebab tertentu dari kegagalan struktural selama 5 tahun. Analisis menunjukkan bahwa jumlah terbesar dari mereka atau lebih dari 66% dibuat selama pemeliharaan gedung. Kegagalan struktur paling sedikit terjadi karena kesalahan dalam penyusunan dokumentasi konstruksi yaitu 7,93%. Next. Selanjutnya, kriteria kedua adalah terjadinya kegagalan struktur pada saat melaksanaan pekerjaan di lokasi pembangunan. Kami memperhitungkan jenis pekerjaan yang dilakukan di area lokasi bangunan. Kami menganalisis 3 bagian kegagalan struktural di sini. Yang pertama, kesalahan pada saat melaksanakan pekerjaan pada bangunan existing. Yang kedua, kesalahan selama pembangunan gedung baru. Dan yang ketiga, kesalahan selama pembongkaran bangunan. Next.
pada analisis di atas berdasarkan tabel dan diagram yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 58% dari semua kegagalan struktural pada tahun 2013 hingga tahun 2017 disebabkan oleh kesalahan manusia saat melakukan pekerjaan di gedung yang ada. Lebih dari 30% kegagalan struktural disebabkan oleh kesalahan selama konstruksi gedung baru. Next. Selanjutnya, dari data Kantor Pusat Pengawasan Konstruksi atau KUCS untuk periode 5 tahun yang dianalisis menunjukkan bahwa 13 penyebab paling umum bertanggung jawab atas kegagalan struktural. Next. Di sini ada tabel penyebab kegagalan struktural pada tahun 2013 hingga 2017 yang selanjutnya akan dianalisis oleh teman saya. Analisis 3. Analisis penyebab kegagalan struktural selama 5 tahun menggunakan diagram Pareto-Lorenz. Analisis Pareto cocok untuk mengatur dan menganalisis data yang dikumpulkan sebelumnya. Ini digunakan ketika tujuan kita, misalnya untuk melawan fenomena negatif dengan frekuensi kemunculan tertinggi. Diagram Pareto didasarkan pada keteraturan empiris yang ditemukan di alam, teknologi, aktivitas manusia. Mengasumsikan bahwa 20-30% penyebab memutuskan biasanya sekitar 7-80 efek. Metode Pareto-Lorenz atau metode ABC atau prinsip 80-20 adalah salah satu teknik yang menentukan langkah-langkah untuk meningkatkan proses dan kualitas produk dengan mengidentifikasi fitur terpenting dalam kurung peristiwa dan penyebab yang mempengaruhi kualitas. Diagram Pareto digunakan untuk mentransmisikan validitas spesifik ke faktor penyebab masalah. Tabel 4 menunjukkan penyebab kegagalan struktural dengan frekuensi kejadian. Menunjukkan 13 penyebab paling umum dari kegagalan struktural. Persentase terjadinya penyebab tertentu dihitung, kemudian saham kumulatif dihitung. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4 disusun dengan diagram Pareto-Lorenz. Analisis Pareto-Lorenz gambar 4 menyatakan bahwa 3 penyebab bertanggung jawab 64,61% kesalahan. Tindakan harus diambil untuk menghilangkan 3 penyebab utama, yaitu C1, kondisi teknis bangunan yang buruk, C2, kegagalan untuk memeriksa gedung, C9, pelanggaran tugas oleh peserta dalam proses konstruksi. Analisis menunjukkan bahwa lebih dari 50% kegagalan struktural terkait dengan kondisi teknis bangunan dan kurangnya kontrol bangunan C1 dan C2. Tujuan membatasi kegagalan struktural adalah untuk melakukan kontrol yang lebih terhadap kondisi teknik bangunan dan sanksi yang memaksa pemilik untuk mempertahankan kondisi teknis bangunan yang baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulan dari makalah ini yaitu makalah ini menganalisis kegagalan struktural yang terjadi di Polandia dalam dekade terakhir. Fokus khusus adalah pada kegagalan struktural yang dipengaruhi oleh insinyur, perancang, kontraktor, dan pengguna. Tidak mungkin untuk menggantikan kegagalan struktural, tetapi manusia dapat mencegah kesalahan selama desain, konstruksi, dan penggunaan bangunan.
Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar kegagalan struktural muncul sebagai akibat yang pertama kesalahan selama pemeliharaan gedung yaitu 66,01%, yang kedua kesalahan saat melaksanakan pekerjaan pada bangunan existing yaitu 58,22%, yang ketiga tiga penyebab bertanggung jawab atas 64,61% kecelakaan konstruksi. Yang keempat, karena kesalahan penggunaan ya, C1, C2, yaitu sebesar 51,37%. Menurut analisis Pareto, Lorenzo, penyebab paling umum adalah kondisi teknis bangunan yang buruk. Penekanan harus ditempatkan pada inspeksi yang lebih teliti dan mungkin lebih sering buruk. Penekanan harus ditempatkan pada inspeksi yang lebih sering terhadap kondisi teknis bangunan sesuai dengan pasal 61 UU Konstruksi. Pemilik atau pengelola suatu bangunan gedung wajib menggunakan serta memeliharanya dalam kondisi teknis dan estetika yang baik. Diperlukan langkah-langkah yang akan memaksa pemilik bangunan untuk menjaga kondisi teknis bangunan yang baik. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Dipersilakan tadi Sixtus ya mau bertanya ya. Di kelompok sebelumnya tadi mungkin ya ini chatnya ya. Silahkan Sixtus. Oke, Chandra, faktor apa yang paling mendominasi terjadinya kegagalan struktural baik faktor alam ataupun manusia? Dan apakah langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi atau memperbaiki faktor kegagalan tersebut? Dari Chandra. Silakan yang mau bertanya lagi di kolom chat. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sambil didiskusikan. Saya ingin bertanya, Mas. Coba tadi ke slide kesimpulan, Mas. Nah, itu kan ada pasal 61 Undang-Undang Konstruksi ya. Terus disebutkan bahwa pemilik atau pengelola suatu bangunan gedung wajib menggunakan bangunan tersebut sesuai dengan tujuan. Dan diperlukan langkah-langkah yang akan memaksa pemilik bangunan untuk menjaga kondisi teknis bangunan yang baik. Dan itu langkah-langkahnya apa aja, Mas ya? Terima kasih. Menurut saya itu pertanyaannya sama seperti punyanya Mas Chandra ya, Mas. Oh, Mas Chandra di chat ya? Oh, yowis. Ya. Ini juga Mas Chandra aja.
Apa pertanyaannya diganti nggak apa-apa Daniel? Pertanyaan diganti nggak apa-apa. Tadi Chandra udah tanya lewat chat. Gak apa-apa Bu, belum dapat pertanyaan lagi soalnya. Nanti aja. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Chandra. Ada menurut analisis dari jurnal ini, faktor yang paling mendominan struktural bangunan ini yaitu yang pertama kesalahan pada saat melaksanakan pekerjaan pada bangunan existing. Yang kedua kesalahan selama pembangunan gedung baru. Yang ketiga kesalahan selama pembongkaran bangunan. Terus cara untuk memperbaiki faktornya yaitu yang pertama yaitu kontraktor bangunan, yang kedua kontraktor non-konstruksi atau industri lain, yang ketiga desainer, yang keempat produsen bahan dan perpabrikasi, yang kelima yaitu penggunaan gedung itu sendiri. Jadi gedung harus selalu dipelihara. Yang ketiga, pekerjaan konstruksinya harus sesuai dengan ajuan sesuai pasal tadi. Itu Mas Chandra. Chandra udah cukup penjawab. Kalau faktor alam yang menyebabkan apa ya Mas? Itu kan faktor dari manusia. Kalau faktor alam yang menyebabkan kegagalan konstruksi itu, misal? Ibu, saya ingin menambahi jawaban punya Irfan tadi, boleh? Yang punya Irfan tadi, jadi kegagalan struktural itu tidak dapat dihentikan, tapi bisa dicegah dengan langkah-langkah yang tadi Irfan sebutkan. Jadi kalau kegagalan struktural itu tidak dapat dicegah karena kegagalan struktural itu kan ada yang dari sebabnya alam. Kalau misalnya alam itu kan kayak bencana itu kan tidak dapat ditanggulangi seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu mencegah. Kemudian selanjutnya dari pertanyaan Chandra, kalau dari faktor alam itu yang faktor alam itu hanya menyumbang boleh dinaikkan enggak itu PPT-nya ke yang analisis yang awal. Nah, penyebab dari alam itu kan karena peristiwa acak seperti hujan lebat, salju yang berlebihan, kebakaran, ledakan gas, getaran, para seismatik. Dari penyebab-penyebab yang tadi itu hanya menyumbang 12 dari hingga 60% dari semua kecelakaan, tetapi berdasarkan analisis yang telah jurnal yang kami ambil dapat itu, penyebab alam itu hanya sedikit, bahkan tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu yang tadi disebutkan dalam kesimpulan. Jadi kalau Chandra tanya kesalahan alam atau penyebab dari alam itu, kami juga tidak tahu seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ganti ke kelompok terakhir.
Silakan untuk ditutup dulu kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipersiapkan kelompok selanjutnya. Baik, sambil dicek kembali ya untuk nilai poinnya yang belum masuk, mohon menginfokan. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sekelompok akan mempresentasikan praktik PKM dan kinerja organisasi di sektor manufaktur di Yordania, memediasi peran praktik dan inovasi SDM. Next. Kelompok kami yaitu yang pertama ada Doni Wijaya, yang kedua ada Hilman Andi Yatma, yang ketiga ada Wahyu Kristianto, yang keempat saya sendiri Muhammad Faisal Faizi, dan yang terakhir Evan Kurniawan. Next. Studi kasus penerapan PKM dalam suatu organisasi merupakan salah satu tugas terberat bagi perusahaan karena memiliki konsekuensi bagi karyawan. Fakta bahwa semua penghargaan manajemen mutu telah memasukkan manajemen personalia sebagai salah satu aspek penting yang harus diikuti adalah bukti nyata. Pentingnya hal itu bagi dunia manajemen mutu. Inovasi memainkan peran penting dalam memprediksi kelangsungan hidup jangka panjang organisasi, menentukan keberhasilan organisasi, dan mempertahankan daya saing globalnya. Terutama di lingkungan di mana teknologi, posisi kompetitif, dan permintaan pelanggan dapat berubah hampir dalam semalam, dan di mana siklus hidup produk dan layanan lebih pendek. Next. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah kehadiran praktik TKM akan berdampak signifikan pada peran mediasi kinerja organisasi dengan praktik SDM dan inovasi perusahaan manufaktur di Yordania. Baik, selanjutnya boleh dilanjut kepada teman-teman. Dasar-dasar teoritis. Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM adalah filosofi manajemen terpadu yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan proses untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik. TQM telah diterima dengan baik oleh para manajer dan praktik kualitas sebagai pendekatan kualitas manajemen perubahan. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi didefinisikan oleh Awad tahun 1998 sebagaimana dikutip oleh Popadiuk dan Chu 2006 karena merupakan pengetahuan baru yang tergabung dalam produk, proses, dan layanan.
Selanjutnya ada manajemen daya manusia. Manajemen daya manusia didefinisikan sebagai pengaturan dan kegiatan model sumber daya manusia yang direncanakan tujuan agar organisasi dapat tercapai. Kinerja organisasi. Kinerja berarti hasil dan jumlah pekerjaan. Dalam definisi lain, itu adalah jumlah hasil yang dicapai oleh seseorang, organisasi, tim, atau proses. Selanjutnya. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka dan tujuan penelitian di atas, pertanyaan penelitian telah dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga penelitian ini menawarkan 9 pertanyaan penelitian penting. Yang pertama ada, apakah TKM berkontribusi signifikan terhadap kinerja organisasi? Yang kedua, apakah praktik TKM memiliki dampak signifikan pada praktik SDM? Selanjutnya, apakah TKM memiliki dampak signifikan terhadap inovasi? Apakah praktik SDM memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi? Yang kelima ada, apakah inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi? Selanjutnya, apakah praktik SDM memiliki dampak signifikan terhadap inovasi? Yang ketujuh ada, apakah praktik SDM memediasi hubungan antara praktik TKM dan kinerja organisasi? Apakah inovasi memediasi hubungan antara praktik TKM dan kinerja organisasi? Yang terakhir ada, apakah praktik SDM memediasi hubungan antara praktik TKM dan inovasi? Selanjutnya, garis bawah teori TKM. Teori TKM digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan proposisi mengenai pengaruh faktor kontekstual pada praktik TKM dan hubungan kinerja organisasi. Sangat penting untuk memahami hubungan antara praktik TKM dan kinerja organisasi tentang teori. Juga, teori inovasi TKM digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan proposisi mengenai pengaruh faktor kontekstual pada praktik TKM dan hubungan inovasi. Sangat penting untuk memahami hubungan antara praktik TKM dan inovasi tentang teori. Teori-teori ini sebagai kerangka hipotesis dari penyelidikan ini tergantung pada cara teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara praktik manajemen kualitas total dan berbagai tingkat kinerja organisasi di perusahaan yang beroperasi di AS. Kainak 2003. Pertama ada teori SDM. Teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kontingensi dan teori research based view atau RBV. Digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan proposisi mengenai pengaruh faktor kontekstual pada praktik SDM dan hubungan kinerja organisasi. Sangat penting untuk memahami hubungan antara praktik SDM dan kinerja organisasi tentang teori. Kebutuhan saya untuk menggunakan teori-teori ini sebagai kerangka hipotesis dari penyelidikan ini tergantung pada cara teori-teori ini digunakan. Teori kontingensi dan pandangan berbasis sumber daya fokus pada pemeriksaan SDM di tingkat organisasi dan terutama tertarik pada efek kinerjanya dari perspektif bisnis. Boselli, Diaz, dan Bond 2005. Selain itu, hasil kinerja SDM dapat ditangkap ke dalam hasil organisasi, misalnya ukuran keluaran seperti produktivitas, kualitas, dan efisien. Dia dan Rivers tahun 95. Yang kedua ada teori inovasi. Teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori ketergantungan sumber daya dan pandangan berbasis sumber daya RBV. Teori organisasi digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan proposisi mengenai pengaruh faktor kontekstual terhadap inovasi dan hubungan kinerja organisasi. Sangat penting untuk memahami hubungan antara inovasi dan kinerja organisasi tentang teori. Keputusan saya untuk menggunakan teori-teori ini sebagai kerangka hipotesis dari penyelidikan ini tergantung pada cara teori-teori ini digunakan. Implikasi dari teori-teori ini untuk penelitian ini adalah bahwa adopsi kombinatif dari berbagai jenis inovasi di berbagai bagian organisasi akan meningkatkan kapasitas organisasi untuk perubahan adaptif. Damanpour, Walker, dan Avelanen tahun 2009. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual dikembangkan dan model penelitian telah diwujudkan
untuk mengeksplorasi hubungan antara praktik TKM yang diidentifikasi dan peran mediasi, kinerja, organisasi dengan praktik dan inovasi SDM. Kerangka tersebut memiliki 4 variabel. Variabel independen adalah praktik TKM yang mencakup kepemimpinan, komitmen, manajemen puncak, dan juga manajemen proses. Variabel terikat adalah kinerja organisasi. Variabel mediasi yang diidentifikasi adalah praktik SDM yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penelitian kinerja dan kompensasi, dan penghargaan, dan inovasi. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, hipotesis penelitian ini meliputi hubungan antara variabel-variabel yang disebutkan sebagai berikut. Untuk H1, praktik TKM berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. H2, praktik TKM berpengaruh signifikan terhadap praktik SDM. H3, praktik TKM berpengaruh signifikan terhadap inovasi. H4, praktik SDM memiliki upaya yang signifikan dalam kinerja organisasi. Kemudian H5, inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. H6, praktik SDM memiliki upaya inovasi yang signifikan. H7, praktik SDM memediasi hubungan antara praktik TKM dan kinerja organisasi. H8, inovasi memediasi hubungan antara praktik TKM dan kinerja organisasi. Kemudian H9, praktik SDM memediasi hubungan antara praktik TKM dan inovasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Metodologi. Metode pengambilan sampel. Strategi yang lebih sah untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode random sampling. Ukuran sampel sesuai Christie dan Morgan tahun 1970, ukuran sampel lengkap dari penyelidikan akan menjadi 383 manajer lini produksi, dan manajer akan secara sewenang-wenang memilih bingkai sektor manufaktur di Yordania. Tanggapan subjek akan dikumpulkan melalui kuesioner yang dilingkari kepada mereka. Kuesioner akan diedarkan di antara manajer lini produksi manufaktur. Pengukuran untuk konstruksi. 4 konstruksi yang akan diukur dalam penelitian ini termasuk praktik TKM, kinerja organisasi, praktik SDM, dan inovasi. Item pengukuran dari 4 konstruksi adalah diperoleh melalui kemajuan menyeluruh. Pertama, item pengukuran diadaptasi dari studi domestik dan luar negeri. Demikian pula, segala sesuatu yang disusun oleh peneliti Yordania dipertimbangkan dengan cermat, karena penyelidikan ini secara khusus diarahkan pada sektor manufaktur Yordania. Selain itu, mengingat landasan sosial Yordania, kedua, tes sampel kecil akan digunakan untuk menghapus item yang tidak signifikan terkait dengan konstruksi dengan analisis reliabilitas dan analisis faktor eksplorasi. Pada saat itu, ukuran estimasi kuesioner formal akan tercapai. Prosedur pengumpulan data untuk meningkatkan tingkat respon dan meningkatkan keandalan kuesioner, para peneliti menekankan bahwa kuesioner bersifat anonim dan tidak dikumpulkan oleh orang ketiga manapun, tetapi oleh peneliti sendiri. Next. Signifikansi studi. Implementasi studi saat ini penting karena berbagai alasan berikut. Penelitian ini membantu menjembatani kesenjangan dalam literatur saat ini dengan memeriksa dampak praktik TKM pada inovasi dengan peran mediator praktik SDM. Mengisi kesenjangan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pengaruh praktik TKM pada kinerja organisasi melalui praktik dan inovasi SDM sebagai mediator untuk meningkatkan sektor manufaktur di Yordania dan mengembangkan ekonomi negara. Next. Kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara praktik TKM dan peran mediasi inovasi
dengan praktik SDM di perusahaan manufaktur Yordania. Ruang lingkup untuk penelitian masa depan adalah untuk menguji dan memvalidasi model ini dengan mengumpulkan data sekunder melalui penyebaran kuesioner yang dikelola sendiri pada manajer lini produksi di perusahaan manufaktur Yordania dengan menggunakan pendekatan structural equation modeling atau SEM untuk pengujian hipotesis dan untuk mengetahui efek mediator ini di antara praktek TKIM dan kinerja organisasi. Baik, Mungkin cukup dipersilakan sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Oh iya, maaf Bu, sebelumnya kelompok kita itu sempat ganti jurnal materinya yang berbeda dengan spreadsheet yang diisi. Oke, baik, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Oke, ini poinnya ada yang belum masuk. Makasih koreksinya. Sambil Apakah ada menunggu pertanyaan? yang dipersilahkan. Sebenarnya yang seperti ini maksudnya bertanya menanggapi kelompok lain itu mengantisipasi kalau pas saat kalian presentasi itu pas nggak ada yang tanya, kan kalian nggak dapat poin menjawab. Jadi lebih baik menggunakan kesempatan untuk menanggapi hasil dari review kelompok lain. Jadi bisa ngumpulin poin dulu kalau ngawekani, mengantisipasi kalau kelompok kalian tidak ada yang menanggapi, nah bisa udah dapat poin. Oke, ini sambil menunggu ya, aku sambil masukkan yang belum masuk poinnya. Silahkan ditunggu untuk pertanyaannya. Kayaknya sudah cukup clear kok ya, nggak ada yang tanya. Lagi ada pertanyaan teman-teman? Baik, untuk kelompok ini di sini kan judulnya praktik TKIM dan kinerja organisasi di sektor manufaktur. Permasalahan apa yang paling urgent atau yang paling sifatnya paling urgent untuk segera dicarikan solusi, atau masalah yang paling besar, yang paling signifikan di sini yang harus sifatnya segera dicarikan solusi untuk memperbaiki sistem yang ada di perusahaan tersebut. Ya baik Bu, nanti saya dan kelompok akan didiskusikan. Baik.
Ada tambahan mungkin bisa dijelaskan di kalimat terakhir di sini, terutama di lingkungan di mana teknologi, posisi kompetitif, dan permintaan pelanggan dapat berubah hampir dalam semalam, dan di mana siklus hidup produk dan layanan lebih pendek. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya seperti apa? Ada 2 pertanyaan dari saya, silakan apabila teman-teman ingin menanggapi. Mohon maaf Bu, boleh diulangi pertanyaan yang pertama tadi Bu? Yang pertama, faktor yang paling urgent untuk segera diselesaikan kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam sistem ini itu apa? Yang paling signifikan, yang paling besar, yang paling harus segera diselesaikan. Izin menanggapi ya Bu ya. Dari itu yang perlu sangat ditingkatkan itu dari segi SDM dan inovasinya Bu. Mungkin kita dari SDM-nya itu cara peningkatannya melalui pelatihan atau peningkatan kualitas dari SDM itu sendiri. Kemudian nantinya setelah ada pelatihan itu kan mesti dari SDM itu kan meningkatkan inovasi itu, terus ide-idenya itu apa untuk memecahkan solusi itu agar tercipta suatu organisasi yang baik Bu. Seperti itu. Baik, mungkin bisa didetailkan nggak ya Wahyu? Contohnya yang dilakukan apa oleh perusahaan, kan berarti yang paling krusial itu kan adalah masalah personalia, masalah SDM gitu. Nah, bisa nggak dijelaskan lebih spesifiknya pelatihan tentang apa, atau tadi kan ada menyebutkan pelatihan juga ya, pelatihan kaitannya tentang apa, kan banyak ya pelatihan, sertifikasi juga banyak. Bisa disebutkan contohnya nggak? Ada ditampilkan di jurnalnya apa enggak gitu. Di sini berarti faktor paling signifikan ini ya, SDM kan ya? Iya Bu. Kinerja organisasi. Faktor Y-nya apa ya tadi ya? Ini di sektor manufaktur, nah paling penting apa sih? Kalau tadi di pendidikan itu kan ada juga macam-macam ya masalahnya. Tadi di pendidikan ternyata masalah apa beban kerja itu juga ada ternyata di pendidikan yang dirasakan oleh mahasiswa. Nah di sini tuh apa aja gitu permasalahannya di manufaktur. Walaupun tadi yang paling signifikan hasilnya itu tuh ternyata personalia ya. Ingin menambahkan lagi Bu?
Ya, itu pelatihannya itu seperti pelatihan administrasi ya Bu ya. Oke, administrasi. Administrasi. Oke, mungkin yang lainnya terus apa ya? Memang di sini disebutkan administrasi ya pelatihannya ya. Karena jadi agak kurang sinkron saat permasalahannya di sini apa yang paling signifikan latihan untuk teamwork. Nah, di sini tapi kalau jawabannya memang seperti itu ya nggak masalah sih sakjane. Cuma tadi untuk selanjutnya kalau memang masalahnya kaitannya dengan aku mencoba untuk mengkritisi aja kalau kaitannya dengan organisasi berarti pelatihannya yang lebih ke aktivitas atau pelatihan yang supaya bagaimana supaya si para pekerjanya itu solid. Seperti itu aja sih. Baik, teman mungkin ada yang mau menambahkan di pertanyaan kedua? Detailnya, menambahkan detailnya yang tadi Chris tuh. Oke, silakan. Nggak masalah. Jadi untuk detail inovasi pada sumber daya manusia itu adalah bisa mengadakan dengan perbaikan sistem atau perubahan sistem. Karena sistem dalam perusahaan itu jika ada suatu ancaman, maka sistem yang terbaru akan mengatasinya dengan mudah. Jadi suatu inovasi merupakan perubahan yang tadinya sulit menjadi lebih mudah lagi. Jadi pelatihan dalam sumber manusianya dalam melakukan perbaikan sistemnya, Bu. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan atau menjawab pertanyaan kedua? Ini teman-teman yang lain nggak ada pertanyaan ya, jadi setelah pertanyaan kedua nanti bisa ditutup. Yang kedua tuh yang ini yang lingkungan di mana teknologi, posisi kompetitif dan permintaan pelanggan dapat berubah hampir dalam semalam ya Bu. Iya, iya betul. Jadi mungkin misalnya itu kayak berubah kan, merubah kan jadi kan memperbaiki SDM gitu. Mungkin SDM itu bisa diperbaiki di mana dengan teknologi juga Bu. Jadi permintaan pelanggan itu dapat berubah. Maksudnya kan kalau tidak dengan teknologi itu kayak permintaannya itu lebih lama apa kayak banyak gitu, nggak teratur kan. Kalau dengan bantuan teknologi ini permintaan pelanggan itu jadi berubah dengan semalam hanya dengan teknologi. Dengan teknologi. Sorry, aku nanggepin ya. Teknologinya fokusnya kemana nih?
teknologi proses dengan atau teknologi mana supaya fokusnya ke teknologi apa? Pelayanan gitu, bukan di sini kan dan kinerja organisasi gitu. Jadi teknologi yang membantu tentang pelayanan. Oh, tentang pelayanan ya, pelayanan ke customer ya. Iya. Baik, berarti ya dimaksudkan penggunaan teknologi untuk menunjang pelayanan kepada pelanggan itu dapat mempengaruhi siklus produk, di mana siklus produknya itu life cycle produknya bisa semakin lebih pendek gitu. Ya Bu, ini kan lebih terbantu kan. Oke. Baik. Baik, cukup. Ada tambahan lagi mungkin? Hilman ya ini ya. Tadi yang menjawab. Oke. Baik, apabila tidak ada yang mau bertanya atau menambahkan, perkuliahan hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingatkan presensinya maksimal pukul 12 ya. Silahkan dicek kembali. Baik, Bu.